Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Yang mulia Habib Umar bin Hafid dari Yaman, yang pada tahun ini alhamdulillah memberkahi dengan kedatangan beliau ke negara yang kita cintai, Indonesia. Saya akan memberikan penghormatan kepada beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan menyampaikan pemikiran dan mutiara-mutiara dari apa yang beliau sampaikan dari berbagai kitab. Pertama, kami membawa sebuah kitab, Tawjihun Nabi li Mardati Rabbih. Ini kitab tentang pemikiran fatwa beliau Habib Umar bin Hafid dari Yaman, yang dikumpulkan oleh Fahmi Ali. Di dalam kitab ini, kitab Tawjihun Nabi li Mardati Rabbih, kami mendapatkan suatu kajian tentang universalnya kerasulan Nabi, mendunianya kerasulan Nabi, fi alamiyati risalatil Habib sallallahu alaihi wasallam, mengenai mendunianya terutusnya kekasih Allah, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di kitab tersebut di halaman 15, di halaman 15, 16, 17, pertama menyampaikan sebuah hadis. Wa kana ar-rasul yub'atsu ila qaumihi khassah. Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ila nasi kafah, dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus keseluruhan bagi segenap manusia. Di riwayat yang lain, Habib Umar bin Hafid mengangkat satu riwayat, wa bu'istu ilal khalqi kafah, dan aku diutus menyeluruh pada segenap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau memberikan penjelasan secara ilmiah oleh Sayyid Umar bin Hafid. Beliau katakan, wa fi dhalika isyaratun ajibah ila ittisa'i makanatihi wa quwwati ma tahammala. Dalam hadis-hadis tersebut, isyarah yang mengagumkan bahwa kedudukan Muhammad SAW sangat luas dan kuatnya pikulan beliau, hatta yashtarika fit tasharruf bil imani bi risalatihi, sehingga ikut andil menjadi mulia karena iman dengan kerasulan Muhammad. Asnafun minal mahlukat
ghairil mukallafin, asnafun minal mahlukat ghairil mukallafin. Berbagai macam makhluk Allah ikut menjadi mulia karena iman dengan Muhammad, terutusnya Muhammad, meskipun mereka bukan mukallaf. Wa khairil mukhatabin, meskipun mereka tidak dikenai perintah dan larangan syariat, tidak dikhitabi dengan syariat. Kal hayawanat, seperti binatang, wan nabatat, tumbuhan, wal jamadat, benda padat. Maka akhirnya Habib Umar bin Hafid menyontohkan sebuah batang pohon korma yang pernah dipakai untuk Nabi sebagai sandaran berkhutbah. Setelah beliau Muhammad SAW mendapatkan mimbar baru, maka beliau Muhammad SAW beralih pada mimbar yang baru. Maka batang pohon korma yang biasa dipakai sandaran berkhutbah Nabi itu menangis, dan Rasulullah memperlakukan seperti manusia. Maka Rasulullah mendekapnya. Batang pohon yang menangis itu didekap oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya diam. Dengan berproses diam yang tangisan itu pelan-pelan, fayaskuta syai'an fa syai'an hatta yanqati'a buka'uh. Maka diamnya batang pohon korma itu sedikit-sedikit sampai tangisannya itu berhenti dengan total. Berhenti dengan total. Dan Habib Umar mengungkapkan satu hadis Nabi SAW, "Lau lam adummahu ilayya labaqiya yakhinnu ila yaumil qiyamah." Jika aku tidak mendekap batang pohon korma tersebut, maka jika aku tidak mendekapnya pada tubuhku, maka batang pohon korma ini tetap merintih, menangis sampai kiamat. Ini berarti ada benda padat yang merasakan mulia dengan mengimankan kerasulan Muhammad SAW. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Habib Umar bin Hafid mengungkapkan bahwa an-nisbah ila Habibir Rahman allati ja'at biha risalah, penisbatan pada Nabi Muhammad, kekasih Allah yang maha pengasih, yang membawa risalah dibawa olehnya, nisbatun qalbiyah, ialah nisbat hati, wa nisbatun ruhiyah, adalah nisbat jiwa. Yang dimaksudkan di sini ialah beliau mengungkapkan Allah membuat arwah para nabi, sebagian di antara mereka bisa hadir di Baitul Maqdis, Palestina. Di antara arwah nabi hadir di langit. Bahkan di antara arwah yang bukan nabi, seperti Ja'far bin Abi Thalib, bisa terbang dari Yordan ke Madinah memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatusallim ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ruhnya Muhammad ini lebih besar, kualitasnya lebih luas. Maka orang seluruh dunia bersalam kepada Nabi Muhammad SAW setiap salat, mengungkapkan salam kepada Nabi SAW. Maka
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau sampaikan oleh Habib Umar bin Hafid, wa ma min musallimin yusallimu alayya, dan tidak ada orang yang memberi salam kepada aku atas diriku, illa raddawahu alayya ruhi, melainkan Allah mengembalikan padaku nyawaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salamnya orang yang memberi salam kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada kaitannya hati, ada kaitannya jiwa, ada kaitannya ruh, bukan hanya fisik, bukan hanya ibadah visual yang kelihatan mata, tapi sampai di alam hati, qalbiyah, sampai di alam jiwa, ruhiyah, itu ada keterkaitan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang kedua. Terkait dengan ini kami berikan catatan sebagai masalah yang ketiga. Saya kutip di sebuah kitab, Al-I'jazul Adadi lil Qur'anil Karim, sebuah kitab penelitian tentang mukjizat bilangan dalam Al-Quran. Mukjizat bilangan dalam Al-Quran, karya Abdul Razak Naufal, di halaman 8 juz 1. Beliau menemukan data bahwa kata dunia di dalam Al-Quran diulang 115 kali. Alam dunia, Rasulullah diutus di alam dunia, ada pengaruh Nabi di alam dunia. Sedangkan kata akhirat juga berjumlah yang sama, juga dengan jumlah yang sama 115 kali dalam Al-Quran. Kata dunia 115 kali, kata akhirat 115 kali. Sebagai contoh, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan di dunia ini hanya hedonisme yang menipu, bersenang-senang yang menipu, bermewah-mewah yang menipu. Kemudian ada satu ayat lagi, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah di dalam apa yang diberikan Allah kepadamu tujuan rumah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa dengan bagianmu dari dunia. yakni ada keterkaitan dengan dunia, ada keterkaitan akhirat. Tapi jadikan dunia ini sebagai sarana, sebagai instrumen, sebagai wasilah, sebagai fasilitas untuk keselamatan akhirat, kebahagiaan abadi akhirat. Ini masalah yang ketiga. Oleh karena itu, sebagai aktualisasi yang dikemukakan oleh Habib Umar bin Hafid di dalam kitab Taujihun Nabi Limardati Rabbih yang dikumpulkan oleh Fahmi bin Adi, maka akan kami sampaikan dengan karya Habib, dengan karya yang lain tentang pemikiran Habib Umar, yaitu sebuah kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin wal Qurbi was Sa'adah wa Haqiqatil Khilafah. Ini kitab berjudul panjang, Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin wal Qurbi was Sa'adah
wa Haqiqatil Khilafah. Ini karya Habib Umar bin Hafid, sebuah kitab mengumpulkan pidato-pidato beliau yang disampaikan oleh Habib Umar di negara-negara barat, fi duwalil gharbi, di negara-negara barat. Setidaknya ada 3 kasus untuk melengkapi pemikiran Habib Umar bin Hafid dengan pemikiran beliau juga, melengkapi di kitab yang lain dari beliau juga, dari Habib Umar bin Hafid juga. Pertama adalah kasus, yaitu untuk bagaimana kita sebagai alam yang berakal, yakni manusia, bagaimana bisa berhubungan dengan Rasulullah SAW, bisa dekat dengan Rasulullah SAW, bisa dicintai Rasulullah SAW, bisa menyenangkan Rasulullah SAW. Pertama adalah amalun mardiyun, punya amal yang diridhai. Kata Habib Umar, wa tarjamatul iman. Iman itu kalau diterjemahkan secara konkret adalah dalam bentuk amal konkret yang diridhai. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pasti membawa berkah kepada umat manusia. Nah, amal seperti ini, amal ini merupakan terjemah dari iman. Beliau memberikan contoh, yaitu Rabi bin Haisam. Rabi bin Haisam itu murid dari Abdullah bin Mas'ud. Di kitab Al-Ittisal ini, halaman 85 sampai 86. Abdullah bin Mas'ud mempunyai murid Rabi bin Haisam dan didorong menempuh jalan yang baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya Rasulullah jumpa kamu, lau ra'aka Rasulullah la ahabbak. Seandainya Rasulullah jumpa kamu, melihat kamu, mengenal kamu, melihat kamu, lau ra'aka Rasulullah, seandainya Rasulullah melihatmu, la ahabbaka. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku jamin Rasulullah pasti cinta kepadamu. Rabi bin Haisam, orang salih. Bagaimana kesalihan Rabi'? Kesalihan Rabi' ini digambarkan bahwa Rabi' bin Haisam ini karena muridnya Abdullah bin Mas'ud sering sowan kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika sowan, beliau ini ketemu dengan budak perempuan Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau ini tampil buta. Tampil buta. Dan begitu datang ke Abdullah bin Mas'ud, budak perempuan Abdullah bin Mas'ud tahunya ini orang buta. Padahal saking sopannya dia sampai bertampil buta, tidak mau melirik perempuan, tidak mau melihat barang yang haram. Maka beliau ini datang ngaji pada Abdullah bin Mas'ud. Dia datang ngetok pintu, maka budak perempuan Abdullah bin Mas'ud lapor, wahai Abdullah bin Mas'ud, muridmu yang buta telah datang. Padahal tidak buta, supaya dia tidak melihat yang bukan mahramnya. Ini orang berjalan dengan tawadhu, luar biasa. Ini amal yang konkret menyenangkan Rasulullah. Dan kita
analogi dengan amal-amal lain, dengan bentuk-bentuk amaliyah yang lainnya. Kasus kedua, Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin halaman 86, beliau memberikan teori lagi, mujahadatun nafsi, memerangi nafsunya sendiri, menyenangkan orang yang dicintai Rasulullah. Jadi menghormati orang yang dicintai Rasulullah, memuliakan orang yang dipandang Rasulullah mulia, menyenangkan hati orang yang Rasulullah cinta kepadanya. Nah, ini juga merupakan latihan. Jadi habaib para sadah itu cucu-cucu Rasulullah SAW. Tugas kita adalah menghormati, mengambil kemanfaatan dari beliau, baik itu contoh ibadahnya, pemikirannya, filosofi hidupnya, kesederhanaannya, kewirausahaannya, kezuhudannya, para habaib, para sadah. Kita ambil itu, kita teladani itu, akan disenangi Rasulullah dan menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Habib Umar memberikan contoh bahwa Abdullah bin Abbas yang sebetulnya sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia dan memuliakan kepada sahabat Nabi yang senior dalam keilmuannya, senior dalam umurnya, Zaid bin Sabit. Begitu Abdullah bin Abbas sowan ke beliau, Zaid bin Sabit, beliau tidak mau mengetok pintu, khawatir mengganggu gurunya, menunggu guru itu keluar sendiri. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas di depan rumah Zaid bin Sabit tidak mau mengetok pintu. Abdullah bin Sabit keluar, ada Abdullah bin Abbas di luar. Dari jam berapa kamu menunggu? Kenapa kamu tidak mengetok pintuku? Tidak berani. Tidak berani. Aku ingin faedah darimu. Aku ingin ilmu darimu. Aku tidak berani mengetok pintu karena takut membuat cemas kepadamu, guru. Karena kamu dalam waktu istirahat, wa anta fi waktu rahatik. Maka Abdullah bin Abbas ini di luar rumahnya Zaid bin Sabit, menunggu di luar sampai musim debu. Debu itu menempel di wajahnya Abdullah bin Abbas sambil menunggu di depan pintu rumahnya Zaid bin Sabit, seorang ulamanya sahabat, dan ditunggu sampai keluar. Debu ini terus menghampiri beliau sampai orang lewat tidak mengenal wajah beliau. Fayamurul maru la yadri min hadi man hada, la yadri man hada. Orang lewat tidak tahu siapa ini orang. Likasratil ghubar ala wajhi Abdullah bin Abbas, karena banyaknya debu yang menempel pada wajahnya Abdullah bin Abbas. Ini contoh menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasus yang ketiga, menyenangkan hati Rasulullah dan disenangi Rasulullah SAW, aktualisasinya adalah siap apabila dibutuhkan, apabila darurat, berkorban menjadi martir demi Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Al-Ittisal ini di halaman 87, 88,
Suatu ketika ada orang Badui datang ke Rasulullah, dan Rasulullah memberikan jatah kepada orang Badui ini sebagian harta rampasan perang. Apa kata orang Badui itu? Bukan ini yang saya harapkan Rasulullah, bukan harta benda. Aku ingin ada anak panah musuh menembak leher kami, menembak tenggorokan kami dengan menunjuk ke tenggorokan. Wa asyara ila halqihi bisahmin, ada panah yang menembak mengena tenggorokan kami dan kami meninggal akhirnya masuk surga. Ini yang saya butuhkan ya Rasulullah, ini yang saya cita-citakan ya Rasulullah. Maka tidak lama kemudian orang ini diizinkan Nabi untuk berperang membela Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqallah fasadaqah, dia benar kepada Allah, maka Allah mewujudkan dengan benar apa yang dia cita-citakan. Maka dia meninggal dunia kena panah musuh, persis tenggorokan yang dicita-citakan. Akhirnya oleh Nabi dikafani dengan jubah Nabi SAW. Rasulullah seraya berdoa, Allahumma hada abduk, ya Allah ini hambamu, kharaja muhajiran, dia keluar hijrah, fisabilik, di jalanmu, fakutila syahidan, maka dia mati syahid, dan aku bersaksi dia mati syahid. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya ini orang mewujudkan apa yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.